Nah, ya. Terima Baik. kasih, Pak. Gini. Di judul kali ini yaitu normalisasi, dan pada dasarnya yang normalisasi ini sudah Anda lakukan ya sebenarnya. Proses ini kan normalisasi itu sebuah proses di basis data di mana tujuannya itu kan agar desain database kita ini baik ya, tidak ada redundant, tidak ada multi value dan lain-lain. Dan sebenarnya ini sudah Anda lakukan di materi-materi yang kemarin. Hanya saja sekarang ternyata yang kita lakukan itu adalah kemarin itu sampai membuat logikal IRD-nya itu merupakan normalisasi. Begitu. Seperti apa sih normalisasi itu? Nah, seperti kita ketahui, kalau kita bikin database itu kan kita tidak bisa sembarangan ya. Jadi sebelum database itu dibuat fisikalnya atau diimplementasikan ke dalam sebuah software database management system, kita perlu buat desainnya. Dan ketika kita membuat desainnya itu juga tidak sembarangan, ada beberapa kaidah dan ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang kita lakukan adalah berupa pendekatan entity relationship, di mana kalau kita memodelkan menggunakan IRD, Entity Relationship Diagram. Ada beberapa metode, ada beberapa aturan yang harus kita taati ya selama kita bikin desainnya. Yang terutama, yang paling utama adalah bahwa ketika kita menyimpan database, maka ketika kita menyimpan data dalam sebuah tabel, misalkan ada tabel tapi tercatat beberapa kali baris yang berbeda, nah itu tidak boleh. Juga tidak boleh juga ketika misalkan jika data itu berubah, maka yang harus diupdate adalah beberapa baris. Idealnya bagaimana? Idealnya ketika kita mengubah satu data, maka yang berubah ya baris itu saja, begitu. Misalkan dalam sebuah tabel ada satu baris yang kita rubah, maka itu tidak merubah baris data yang lain di tabel yang sama. Kalau ada data yang berubah berarti dia termasuk redundant, dan jika termasuk redundant maka harus diapakan kemarin ya, harus dihilangkan ya dengan cara berbagai cara ya. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan normalisasi. Pada dasarnya normalisasi itu menghilangkan data redundant. Masih ingat data redundant ya? Misalkan dalam sebuah tabel kita merubah satu baris data, maka baris data yang lain juga ikut berubah dalam tabel itu, dalam tabel yang sama, maka itu dinamakan data redundant. Nah, dengan adanya normalisasi, data-data redundant nanti dihilangkan dengan berbagai cara ya nantinya. Tujuannya sendiri adalah mencatat data di satu tempat dan meletakkan data di tempat yang terbaik. Secara umum seperti itu teorinya. Nah, kenapa kok harus dihilangkan redundansi? Karena ketika ada redundan, data yang redundan, maka dia harus atau akan ada masalah yang akan kita hadapi ketika kita mengubah data. Artinya karena ada redundan, kita harus mengubah data di beberapa tempat sekaligus. Jika hanya di satu tempat, maka nanti nilainya tidak konsisten ya. Mungkin sebentar ya, saya tunjukkan contoh. Saya share Excel kelihatan ya sekarang? Kelihatan, Pak. Sudah terlihat, Pak. Jadi, saya pernah masuk kelas ini belum? Kelas B ini? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi redundant itu kan kalau yang kita ingat kemarin kan, semoga masih ingat gitu. Kita punya tabel katakanlah name, begitu, kemudian nama, kemudian mata kuliah yang diambil, misalkan, kemudian nilai. Gitu. Misalkan ada mahasiswa dengan NIM 2021XXX, nama misalkan Fulan, dia mengambil mata kuliah Alku, kemudian nilainya misalkan 90 gitu ya. Lalu ada 2021YYY, kemudian
Fulanah, dia mengambil mata kuliah algo juga, begitu. Kemudian nilainya misalkan 80. Kemudian, nah ini kemudian kita lakukan 20xxx lagi, begitu. Nah, karena ini 2021-nya xxx adalah Fulan, maka mestinya di sini harus Fulan ya. Kemudian dia mengambil sistem basis data, nilainya misalkan 80. Dan seterusnya, misalkan ada di tabel ini ada banyak data. Nah, redundant adalah ketika ada satu data di sebuah baris data ini, ada data yang sama muncul di baris data yang lain. Kalau kita lihat di sini, yang redundant adalah ya tentu saja ya NIM. Kenapa? Karena NIM ini 2021xxx muncul di baris 3, dia muncul lagi di baris 5. Nama Fulan, dia muncul di baris 3 dan muncul lagi di baris 5. Nah, redundant adalah ketika satu baris data ini dirubah, dia mengakibatkan data yang lain berubah. Misalkan ini jadi misalkan ganti Alex, maka konsekuensi yang muncul adalah di sini juga harus ganti Alex. Bagaimana ini jika kita tidak ganti, tetap Fulan begitu? Ya, akhirnya tadi ada ketidakkonsistenan data. Yang satu di baris ini bilangnya itu, oh enggak, sini 2121xxx ini adalah Alex. Tapi di baris data yang lain adalah NIM yang sama ini, tapi nilainya Fulan. Jadi kalau kita ngerubahnya di satu titik saja, akan mengakibatkan ketidakkonsistenan. Mata kuliah juga begitu. Algo, di sini kan muncul di baris 3 dan muncul lagi di baris 4. Kalau ini saya ganti jadi algoritma, konsekuensinya seharusnya ini juga ganti jadi algoritma. Jika kita tidak ganti, maka menjadi tidak konsisten. Nah, tujuan normalisasi adalah menghilangkan dengan berbagai cara, tentunya nanti akan kita pelajari data-data yang redundant seperti ini, begitu. Bisa dipahami ya, semoga ya. Itu yang dimaksud redundant. Kita kembali ke slide. Jika ada redundant, kita harus mengubah data beberapa tempat sekaligus, karena jika dilakukan di satu tempat saja, dia menjadi tidak konsisten. Kalau datanya mungkin masih sedikit, begitu misalkan hanya 10 baris data, mungkin tidak terlalu terasa ya. Sistemnya mungkin juga cepat merubahnya dengan banyak data sekali di tabel yang sekaligus gitu. Tapi jika datanya sudah demikian kompleks, kemudian baris datanya sudah mencapai ratusan ribu, ketika satu berubah, yang lain juga harus berubah, maka tentu sistem akan perlu resource minimal waktu ya untuk dilakukan. Belum lagi jika ada risiko yang satu berubah, yang lainnya tidak berubah, menjadi tidak konsisten, dan tentu akan sangat berbahaya. Jika sebuah data sudah sampai tidak konsisten, itu bahaya ya. Ya, bayangkan misalkan ada tabel nasabah bank begitu, diupdate datanya. Nah, kebetulan nasabah ini saldonya misalkan 1 juta, itu tersimpan di banyak baris data. Yang satu diupdate jadi 1.500.000 karena nabung begitu. Kemudian di baris data yang lain nggak dirubah begitu, 1 juta tetap 1 juta. Nah, karena akhirnya kan nggak konsisten. Dan ketika nggak konsisten, maka ya datanya jadi nggak valid. Mana nih yang valid gitu. Ya, semoga dengan ilustrasi tadi bisa dipahami ya. Nah, tadi seperti tujuannya bahwa manfaat normalisasi yang kita lakukan nanti setelah ini kita pelajari apa itu normalisasi adalah mencegah munculnya data redundant, kemudian tentu saja konsekuensi yang lain akan mengurangi space atau resource yang dibutuhkan untuk penyimpanan data. Gitu. Dan struktur ERD kita yang di daerah diagram kita menjadi lebih mudah nantinya. Gitu. Nah, itu terkait tujuan dan manfaat normalisasi ya. Nah, normalisasi sendiri kalau di teori sistem basis data itu ada banyak ya. Total ada setidaknya ada 7 level. Ada 1 NF, iya singkatan ini, first normal form, NF itu normal form, 2 NF, 3 NF, BCNF sampai 6 MF gitu. Nah, ada beberapa leveling untuk normalisasi yang bisa kita lakukan, di mana tiap level ini ada langkah-langkah tersendiri. 1 NF itu kita harus ngapain agar database kita ini masuk dalam
bentuk 1NF, dan ketika kita naikkan levelnya menjadi 2NF, ini harus kita apain lagi. Ketika kita naik ke lagi 3NF, ada apa lagi yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Begitu. Ada beberapa level, dan nantinya setelah kita mencapai level tertentu, itu maka bisa kita terapkan pada logical model database kita sebelum ke physical model. Teorinya begitu. Nah, pertama, tentu saja level pertama ya, yaitu dalam normalisasi kita bentuk desain tabel kita, database kita itu ke dalam bentuk first normal form. Ini merupakan level yang paling pertama ya, yang pertama kali kita lakukan ketika kita melakukan normalisasi, 1NF disingkatnya. Nah, seperti apa 1NF itu? Sebuah dalam bentuk 1NF ya, sebuah entity itu akan dikatakan memenuhi syarat sudah dalam bentuk first normal form, sudah dalam bentuk 1NF, sebuah entity. Kalau ada entity ini berarti asosiasinya satu tabel ya. Ada sebuah tabel dikatakan memenuhi bentuk 1NF jika syaratnya satu aja ya, yaitu di tabel tersebut tidak boleh ada kolom atau atribut yang multi-value. Apa itu multi-value? Ya, diingat-ingat bahwa sebuah kolom itu dikatakan multi-value atau atribut dikatakan multi-value jika di dalam atribut atau kolom tersebut dia bisa menyimpan dalam satu sel data itu menyimpan lebih dari satu data. Begitu. Ada nggak ya contohnya setelah ini ya? Oh, belum ada ya. Jadi contohnya mungkin pakai Excel lagi ya. Nah, contohnya misalkan ini saya hapus, begitu. Nah, saya tambahkan, ini Excel ya, sudah Excel yang saya share ya. Sudah, Pak. Misalkan saya tambahkan hobi, ya begitu. Nah, kemudian Alex ini hobinya apa? Alex ini hobinya misalkan futsal, kemudian memasak, kemudian memancing. Kemudian Fulana ini hobinya apa? Hobinya misalkan menjahit. Kemudian hobinya yang kedua adalah apa ya? Kuliner. Gitu. Nah, inilah yang contoh atribut atau kolom yang dikatakan multi-value. Apa itu multi-value? Yaitu satu sel data, dalam satu sel data, ini terdiri lebih dari satu item data. Nah, di sini hobi, tapi di sini ada 3 item dia. Futsal, memasak, memancing. Yang ini juga begitu, lebih dari satu item data. Ini satu sel, lebih dari satu item data yang ada. Maka ini dikatakan kolom hobi ini atau atribut hobi ini dia dikatakan sebagai multi value begitu. Dan kalau ini misalkan ini entitasnya kita namakan entitas mahasiswa ya, gitu atau tabel mahasiswa, maka ketika masih ada sebuah atribut atau kolom yang multi value ini, dia dikatakan belum memenuhi bentuk 1NF, belum memenuhi bentuk yang pertama dalam normalisasi. Nah, maka kalau kita hendak rubah dalam bentuk 1NF, maka ini harus dihilangkan yang multi value ini. Gitu. Masih ingat nggak cara menghilangkan multi value itu apa? Yang pertemuan kemarin masih ingat nggak? Harus kita apain? Ada yang masih ingat mungkin? Harus kita apakan kalau ada begini? Dibuat entity tersendiri, Pak. Dibuat entitas tersendiri, ya, betul ya. Di slide itu kayaknya sudah ada ya. Jadi kalau kita menemukan bentuk seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya udah benar ya. Dipisah. Jadi atribut hobi yang dicontohkan tadi itu harus dipisah menjadi entitas sendiri. Kalau dalam tabel dipotong lah, dipisahkan kolom itu. Kemudian diapain? Setelah dipisah, maka dibuat relasi one to many. One-nya itu sisi one, sisi kaki satunya itu pada entitas awalnya, sisi destination-nya yaitu entitas
yang kaki 3-nya tadi itu adalah entitas baru yang sudah dibuat tadi, gitu. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa kalau ada entitas, maka harus ada namanya primary key ya. Maka kita tambahkan satu kolom lagi di entitas baru tadi yang kita jadikan sebagai primary UID-nya, ya. Primary unique ID-nya atau primary key-nya begitu. Yang nantinya dipanggil di entitas yang lama, entity awalnya sebagai apa namanya tadi foreign key ya, begitu. Nah di slide sudah ada, jadi contohnya atau mungkin contohnya yang Excel tadi. Nah begini, ini harus kita pisah ya, jadi kita ya potong begitu, kita pisahkan ke dalam entitas. Kita bikin entitas baru dengan nama entitas hobi. Kemudian ini mungkin jadi kolomnya ya nama hobi lah ya, nama hobi. Kemudian ini kita jadikan baris-baris data tersendiri begitu. Atau gimana ya? Nah, gini aja deh. Saya taruh di kolom baru nama hobi. Jadi ada futsal, ada apa tadi? Pemancing. Ada apa lagi ya? Tadi ada apa ini sebelah kirinya? Memasak. Kemudian menjahit. Kuliner gitu. Kemudian misalkan ID hobi H01, H02, H03, H04, H0 gitu. Nah, kemudian kita relasikan one to many begitu. One to many berarti kaki one-nya di mana nih kalau gini? Di mahasiswa atau di hobi kaki one-nya? Mahasiswa, Pak. Many-nya di kaki hobi ya. Hobi. Ya, satu mahasiswa memiliki lebih dari satu hobi. Nah, tapi satu hobi apakah lebih dari satu mahasiswa? Mestinya many to many ya. Satu mahasiswa lebih dari satu hobi. Kemudian satu hobi bisa untuk mahasiswa. Cuman untuk tahap 1 NF dulu, nanti itu akan dipisah lagi. Kalau ini kan mestinya relasinya many to many ya. Kalau kita udah pelajari kan mahasiswa bisa banyak hobi, satu hobi bisa banyak mahasiswa. Jadi mestinya ini many to many gitu. Dan kalau sudah many to many kan ada perlakuan lagi yang harus kita lakukan ya. Cuman untuk masih level 1 NF ini kita jadikan one to many dulu begitu. Nah, itu 1NF intinya adalah untuk menghilangkan yang multi value, intinya seperti itu. Untuk 1NF. Dan memang 1NF belum ideal ya, belum ideal. Nah, untuk menghilangkan satu multi value dulu, jadi bentuk 1NF ya seperti ini gitu. Artinya nilai-nilai multi value diusahakan hilang. Kalau di slide, jadi mirip contohnya. Jadi di sini kalau di slide, nah misalkan ini tabel asalnya, ya. Tabel asalnya ada ini nama tabelnya katakanlah bangunan sekolah gitu. Ada 3 atribut, ada 4 atribut, ada 4 kolom, kode sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, dan kelas-kelas yang ada di sekolah itu. Di kolom misalkan kolom kode 01, SMP 1 Jember, alamat jalan SMP 1 itu jalan apa ya? Saya nggak hafal, misalkan Jalan Jawa. Classroom dia karena di satu SMP itu SMP 1 ada banyak kelas, misalkan kelas A, kelas 1, kelas 1, 1A, 1B, 1C, 1, 2A, 2B, 2C. Nah, dalam kolom kelas ini ada banyak data, maka dia multi value, kolom classroom, kita pisahkan entitas classroom ini atribut classroom ini menjadi entitas sendiri begitu.
jadi entitas sendiri. Kemudian kita tambahkan kolom tambahan, begitu yang sifatnya sebagai primary UID. Kemudian kita realisasikan one to many, begitu. Karena dia menjadi entitas sendiri, maka kita bisa menambahkan kolom-kolom tambahan yang asalnya di sini tidak ada menjadi ada, gitu. Jadi realisasinya one to many. Intinya 1NF seperti itu, menghilangkan semua kolom yang multi value menjadi entitas sendiri, gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, next. Jadi kalau Anda bikin catatan, misalkan apa sih bedanya 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya, sampai level paling bawah itu, keywordnya adalah 1NF tidak ada multi value. Cukup seperti itu sudah 1NF. Jika dalam sebuah tabel ada satu kolom yang atau beberapa kolom yang multi value, berarti dia belum 1NF, dan kalau merubahnya menjadi 1NF, dihilangkan yang multi value. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dibikin entitas sendiri. Ya, mungkin kalau mau dibuat cheat sheet-nya gitu ya. Jadi kalau cheat sheet begitu, untuk kerubah tabel dirubah ke dalam bentuk 1NF. Nah, ini keywordnya adalah no multi value. Jika ada, bagaimana? Jika ada yang multi value, dipisah yang kolom yang multi value atau atribut yang multi value sendiri dipisah menjadi entitas sendiri, gitu. Dipisah menjadi entitas sendiri, kemudian relasikan dengan one to many. Ini cheat sheet pertama. Ini kursornya mana ya? Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya. Nah, ini belum 1NF. Dirubah dalam bentuk 1NF gimana nih? Misalkan student. Ya. Student, nah ini tadi contohnya mahasiswa, ada nomor, first name, last name, dan subject. ID mahasiswanya lah, misalkan ya ada first name, last name, dan subject. Di mana satu student dia bisa mengambil banyak subjek sekaligus. Berarti ini yang harus dipisah yang mana ini? Kolom yang mana? Atribut yang mana? Yang subjek ya, karena satu student bisa mengambil banyak subjek sekaligus, berarti ini nanti subjek kita potong, kita ambil dari entitas student, kita pisah jadi entitas sendiri. Kemudian shopping mall, ada ID, nama, alamat, nama toko, dan lantai toko. Shopping mall ID 1, nama misalkan Roxy Plaza, address jalan apa itu, jalan Roxy, Jalan Hayam Muruk. Kemudian di dalam Roxy itu kan ada banyak toko ya, toko A, toko B, kemudian letak tokonya di mana. Gitu. Nantinya ini dua kolom sekaligus ini yang multi value ini akan kita pisah jadi entitas sendiri. Nah, kemudian ada tim, nama, dan pemain. Di dalam satu tim ada banyak pemainnya kan ya. Misalkan tim, misalkan nama klub sepak bola lah gitu, Juventus. Playernya di dalam player Juventus itu ada siapa. Nanti ini entitas player ini kita bisa jadi, atribut player ini kita bisa jadi entitas sendiri. Gitu. Kalau nggak salah ada kunci jawabannya ya. Nah ini ada kunci jawabannya. Jadi subjek tadi yang ini itu merupakan yang asalnya entitas subjek ini asalnya dia adalah atribut di entitas student, karena dia multi value dipisah jadi entitas sendiri begitu. Jadi relasinya one to many. Kemudian yang tim, di dalam satu tim misalkan Juventus pemainnya ada banyak, karena pemainnya ada banyak, kolom pemain kita bisa jadi tabel sendiri begitu. Yang ini tadi yang mall ya, seharusnya ini salah, ini seharusnya ini di sini yaitu ada entitas shopping mall.
Kemudian dia punya relasi, gimana gambar momentum ini ya? Relasi one to many ke relasi slide-nya tadi. Kursornya. Nah, kita lihat. Nah, ini store ya, store. Ini store. Kalau shopping mall ke store, one-nya di mana, many-nya di mana nih? Kira-kira antara shopping mall dan store. Store ini yang asalnya multi value tadi. Kita jadikan entitas sendiri. Berarti kaki satunya di mana, kaki many-nya di mana? Kaki satunya di mall, kaki many-nya di store. Ya, betul ya. Jadi kaki many-nya itu nempelnya selalu ke entitas yang baru saja dibuat. Entitas yang baru saja dibuat asalnya dari mana? Dari kolom atau atribut yang multi value tadi. Begitu. Nah, mungkin kalau begitu mungkin untuk melengkapi jangan lupa di cheat sheet-nya ini mungkin kaki satu adalah entitas lama. Kemudian many-nya, kaki many-nya adalah di entitas baru yang baru saja dibuat begitu. Yang asalnya tadi multi value ya. Shortnya hilang lagi nih di laptop saya sebentar ya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. Bisa diikuti ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan langsung aja. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan ke semua entitas atau semua tabel yang ada di database kita, jadi kita kan kalau dalam bikin database kan tabel nggak satu ya, tapi kan tabel ada banyak. Kita cek satu-satu per tabel, kita pastikan di tiap tabel itu tidak ada yang multi value. Jika ada itu tadi kita lakukan terapinya yaitu ya dengan cara kita potong atribut yang multi value tadi kita jadikan sebagai entitas sendiri. Setelah semua kita cek tidak ada yang multi value, maka kita bisa naikkan levelnya ke dalam bentuk 2NF, 2NF atau second normal form. Nah, sebuah entitas dikatakan dia dalam bentuk 2NF atau second normal form jika, nah ini syaratnya. Pertama tentu saja dia sudah memenuhi standar 1NF. That means artinya semua atribut yang ada di tiap entitas tidak ada yang multi value. Itu syarat pertama. Syarat 1NF-nya harus terpenuhi dulu. Baru agar dia bisa kita naikkan ke 2NF, ada satu tambahan lagi yaitu tidak ada yang merupakan composite UID, composite unique ID. Seperti apa composite unique ID itu? Bahwa setiap atribut non-UID dalam tiap entitas ya itu depend atau tergantung pada tergantung pada semua UID apa namanya ya, semua tergantung pada primary key-nya. Jika primary key-nya ada 2, maka tiap atributnya itu juga harus tergantung pada 2 primary key tersebut. Tidak boleh ada atribut non-UID, non-key, yang dependen pada sebagian UID. Misalkan di sebuah tabel atau entitas itu primary key-nya ada 2, kolom A dan kolom B. Maka misalkan kolomnya ada 4 ya, A, B, C, D begitu. Yang kita jadikan primary key adalah atau unique ID-nya itu adalah kolom A dan B. Maka kolom C dan D semuanya itu harus tergantung pada dua-duanya, A dan B. Tidak boleh tergantung ke salah satu saja, ke A saja atau ke B saja, begitu. Contohnya bagaimana? Nah, soalnya kan ada contohnya ya. Nah, jika ada yang salah satu atribut yang tergantung pada salah satu UID saja, misalkan dari 4 kolom itu A, B, C, D, primary UID-nya adalah atau kuncinya adalah A dan B, kemudian C atau D itu tergantung ke salah satu saja, A atau B saja, tanpa A, B dua-duanya, maka harus dipisah, jadi entitas sendiri. Begitu.
Nah, mungkin lebih enak pakai contoh ya. Contohnya ini ya. Misalkan ada sebuah tabel dengan nama product supplier. Ada 4 kolom, supplier number, product number, kemudian purchase price, dan supplier name gitu. Secara teori ini sudah satu NF. Kenapa? Karena tiap atributnya ada 4 atribut di sini, ada 4 kolom, tidak ada yang multi value begitu. Nah, namun di sini dia UID-nya, unique identifier-nya itu dia ada 2 ya, yang disimbolkan dengan simbol apa ini? Hashtag simbol press ya. Jadi yaitu supplier number dan product number. Nah, di sini dia punya komposit UID, yaitu ada 2 kolom sekaligus yang kita jadikan unique ID-nya. Ya. Atau kalau kita lihat ketergantungannya, ya supplier name itu tergantungnya hanya ke supplier number saja, begitu. Kemudian tidak kedua-duanya, padahal satu entitas ada istilahnya dua primary key ya, gitu. Namun dia tidak tergantung kedua-duanya, dia hanya tergantung pada ke supplier number saja. Begitu. Nah, ini akhirnya apa? Dia dikatakan melanggar 2NF karena ada atribut non UID yang depend atau tergantung pada sebagian UID, bukan dua-duanya. Begitu. Nah, ini mengindikasikan seharusnya ini dipisah. Ya, kalau sudah ada yang tergantung ke salah satu saja, tidak dua-duanya, berarti harus dipisah. Ya. Apa nih yang dipisah? Ya produk, yaitu kolom product number dan price, kemudian entitas supplier, yaitu entitas supplier number dan supplier name. Kemudian, kenapa harus dipisah? Karena kalau kita tetap jadikan satu dalam satu entitas seperti ini, akan terjadi data redundant. Ya. Misalkan supplier PT Angin Ribut yang sudah menyuplai 5 produk, kemudian PT Angin Ribut tadi mengubah namanya menjadi PT Angin Sepoi. Maka dari beberapa instansi datanya tadi ya, karena ada 5 produk, ada 5 instansi produk, harus dirubah semuanya, jadinya redundant. Nah, kemudian harus dipisah, misahnya gimana Pak? Ya tadi, yang tergantung ke sebagian saja, artinya supplier number ini kan tidak tergantung kedua-duanya nih, dia tergantungnya hanya pada satu UID saja. Ya sudah, ini diambil, kita pisah jadi entitas sendiri. Gitu. Kita bisa jadi entitas sendiri, kolom-kolomnya mengikuti, kemudian kita relasikan one to many ya ke tabel asalnya. Kaki satunya nempel di entitas baru, kaki many-nya nempel di entitas lama, begitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau pakai contoh contoh tabel lagi aja lah ya, balik ke Excel. Jadi untuk mensimulasikan tadi, misalkan kita tadi apa tadi produk supplier ya. Nah begini ada kolom product number, saya singkat aja product number, kemudian supplier number, kemudian price ya kalau nggak salah ya. Price, kemudian supplier. Pak, permisi, ini Bapaknya belum share screen ya, Pak? Oh, ya Allah, lupa saya. Ya, sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Udah share screen ini saya Excel? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, ini tadi namanya semoga nggak salah ya. Jadi di sini dua ini yang menjadi UID ya, unique identifier-nya ada 2 sekaligus. Misalkan ada produk B001, supplier number S001, harganya misalkan 500, S001 ini tadi kan contohnya PT Angin Ribut. Nah, begitu. Kemudian ada produk 002, S001 juga,
harganya 1.500, misalkan PT angin ribut begitu. Kemudian ada produk ketiga P003, dia suppliernya adalah S002, harganya 1.000. Kemudian katakanlah di sini PT apa? Sumber Waras misalkan. Nah, begini. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah satu NF. Kenapa? Nggak ada yang multi value. Pokoknya kalau sudah nggak ada yang multi value itu pada dasarnya sudah dalam bentuk satu NF. Nah, kita naikkan ke level yang kedua NF, yaitu dengan cara memeriksa ya apakah ada sebuah atribut yang tergantung pada salah satu dari UID-nya. Di sini kan UID-nya ada dua nih, ya. Yang kita jadikan ID ada dua sekaligus nih, product number dan supplier number. Gitu. Nah, seharusnya atribut non-UID, dua atribut sisanya ini tergantungnya itu kedua-duanya, tidak tergantung ke salah satu. Nah, kalau kita lihat, ini tergantungnya kan hanya pada kolom ini saja, tidak tergantung pada ini, gitu kan? Lalu efeknya selain itu tadi, efeknya kalau ada produknya kan tiga nih, ada dua produk yang kebetulan dari supplier yang sama. Nah, artinya dia nanti jadi redundant. Cara ngecek redundant gimana? Kalau ini saya ganti menjadi angin sepoi, maka konsekuensinya ini akan harus jadi juga dari PT angin sepoi juga. Nah, that mean artinya kolom ini dia redundant gitu. Nah, harus dihilangkan. Menghilangkannya bagaimana? Kolom atau atribut non-UID tadi yang tergantung ke salah satu saja, bukan dua-duanya, kita ambil begitu. Kita ambil, kita pisah jadi entitas sendiri. Katakanlah nah di sini itu kita jadikan entitas sendiri. Katakanlah jadi entitas supplier. Ini saya geser ya. Ini begitu. Kemudian kita relasikan one to many. Rumusnya bagaimana one to many-nya? Kaki satunya itu ke entitas yang baru. Kaki many-nya ke entitas yang lama. Gitu. Karena di sini ada relasi one to many dari sini ke sini, gimana ngebakannya ya? Nah gini, one to many ya. Aduh, nggak rapi, nggak apa-apa ya. Kemudian ini kan primary key-nya nih, karena relasi one to many, dia menjadi foreign key di sini, yaitu misalkan S number, di mana posisinya sebagai foreign key. S001, S001, dan S002. Begitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan atribut-atribut yang lain yang memang khusus miliknya supplier ya. Alamat, telepon, dan sebagainya lah, sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu untuk merubah ke dalam bentuk 2NF. Syaratnya apa tadi? 2NF, yaitu syarat 1NF-nya terpenuhi, plus menghilangkan atribut yang tergantung ke salah satu UID saja. Gitu. Ada satu kolom, dia tergantungnya ke salah satu UID saja. Nah, gimana caranya menghilangkan? Kita bisa jadi entitas sendiri. Begitu. Kembali ke slide. Ya, seperti ini ya, atributnya. Begitu. Mungkin ada yang tanyakan? Jadi cheat sheet-nya kalau menambah ini ya. Jadi karena sudah kita pisah, jadi ini jadinya dia Barrett relationship ya. Masih ingat nggak Barrett relationship itu? Ya, bisa jadi supplier berbeda membuat produk yang nomornya sama begitu. Kemudian produk-produk yang nomornya sama tidak bisa menjadi instance produk supplier, sehingga relationship yang digunakan adalah Barrett relationship ya. Jadi apa tuh? Masih ingat nggak tuh? Key-nya 2 ya, key-nya 2 gitu. Boleh juga menggunakan pendekatan tanpa Barrett relationship.
Mungkin ada contohnya nggak di sini? Mungkin sebelum contoh ini dulu ya. Nah, ketika kita pisah dalam bentuk 2NF, mungkin yang perlu kita hati-hati yaitu jangan sampai meletakkan, karena tadi udah dipotong ya, ada atribut yang tergantung ke salah satu saja kita ambil jadi entitas sendiri, kemudian ada atribut yang mengikuti. Nah, ketika pemisahan entitas tadi, jangan sampai salah meletakkan atribut di entity yang tidak tepat, begitu. Jadi meletakkannya harus pada entitas yang sesuai. Kalau di gambar ini ya, jadi asalnya ini adalah satu entitas saja, account, kemudian ketika diidentifikasi ini ada yang tergantung ke salah satu saja, sehingga kita buat entitas sendiri dengan entitas nama bank, begitu. Nah, ketika dipisah, tentu saja kan atribut-atribut sini harus ngikuti ya. Nah, ada atribut yang lupa, yaitu misalkan atribut lokasi bank. Nah, lokasi bank ini seharusnya dia posisinya di sini. Nah, ini mungkin karena lupa atau gimana, dia tetap di sini. Jadi ini atribut yang salah. Karena kan yang tadinya satu jadi dua entitas, nah kita harus pandai-pandai memetakan atribut mana ngikut ke entitas yang mana gitu. Jangan sampai salah meletakkan atribut. Ya. Cara ninteninya, cara mengetahuinya gimana? Ya atribut tadi dia tergantungnya kemana nih? Contoh nih atribut bank location, dia itu ketika sudah dipisah jadi dua entitas, seharusnya atribut ini ikut yang mana? Tergantung ke account atau tergantung ke banknya gitu. Jadi kalau ini tergantungnya ke account ya sudah berarti posisinya di sini. Tapi dia tergantungnya adalah tergantung ke bank ya berarti dia harus ngikut ke entitas banknya begitu. Nah, jadinya ini apa ya? Ini contoh ya. Jadi mungkin kalau kita bikin cheat sheet-nya ya begitu. Jadi kalau kita mau jadikan 2NF dari 1NF ke jadi bentuk 2NF, apa tadi syaratnya? Syarat pertama adalah harus memenuhi syarat 1NF dulu. Memenuhi apa itu 1NF? Yaitu tidak ada multi value. Jika ada gimana? Ya seperti tadi, dipisah jadi entitas sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu jika ada yang atribut yang tergantung ke salah satu ke salah satu UID, maka harus dipisah jadi entitas sendiri gitu. Jangan lupa ketika dipisah jadi entitas sendiri, atributnya harus benar ya. Atribut yang mengikuti harus benar. Nah, begitu. Ini mungkin kalau dirangkum ya. Syaratnya 2NF gimana? 1NF dulu, tidak ada yang multi value, kemudian kita cek di antara semua kolom-kolom tadi, atribut-atribut tadi, ada nggak yang tergantung ke salah satu UID saja, jika UID-nya ada dua. Jika ada, ya kita bisa jadi entitas sendiri. Nah, kemudian di sini, kalau Anda lihat dari diagram ini, apa ada yang salah? Ada yang salah nggak kira-kira ya? Kalau ada, yang mana menurut Anda? Coba dicek ya, ada 3 entitas, order line, dan produk, begitu. Nah, kira-kira ada nggak ya yang atribut letaknya itu kurang tepat? Nggak ada, Pak, udah tepat. Atau ada, Pak, yang kurang tepat. Nah, kalau ada yang mana kira-kira? Ada yang bisa ini nggak kira-kira? Menemukan. Ada mungkin? Ada, Pak. Ada. Mungkin, yang mana? Itu yang order line sama produk itu bukan menu-nya di produk ya, Pak? Menu-nya. Oh, relasinya. Ini kan kayak ada order, kemudian order detail gitu loh, order line itu. Jadi ada satu produk,
bisa diorder banyak kali, dan dalam satu order bisa banyak produk sekaligus gitu kan. Nah, disimpannya di sini gitu. Gimana berarti yang benar seharusnya gimana nih? Kan satu order, satu produk bisa diorder banyak kali, dan satu order bisa menyimpan banyak produk. Dalam satu kali pemesanan terdapat banyak order yang ini kan aslinya many to many ya. Aslinya many to many, satu order bisa banyak produk sekaligus, satu produk bisa diorder lebih dari satu kali. Karena dia many to many, ya sedikit kaidahnya kan jadi entitas sendiri ya. Kita potong, kita masukkan entitas sisipan. Nah, yang menjadi titik perhatiannya sekarang bukan pada relasinya, tapi pada atribut-atribut yang ada. Gitu. Di antara atribut-atribut yang ada di entitas-entitas ini, adakah yang kurang tepat letaknya? Jika ada, yang mana ya? Gitu. Kira-kira begitu. Yang item price itu mungkin, Pak. Seharusnya gimana? Seharusnya di entity product. Entity produk. Yang ini ya, seharusnya di sini. Iya. Oke, mungkin ada yang punya jawaban lain? Item price sama order date, Pak. Seharusnya gimana? Seharusnya Terbalik, Pak. price-nya di sini, date-nya di sini. Iya, Pak. Oke. Sebentar ya, tak tandai warna beda. Oh, kuning nggak kelihatan, sorry. Apa ya ini? Merah deh, merah. Nah, ini sama ini ya, dibalik seharusnya ya. Oke, ada yang punya jawaban lain lagi? Nggak ada? Ada nggak kunci jawabannya ya? Oh, nggak ada ya. Nah, untuk mengetahui atribut mana itu seharusnya di entitas mana, ya mestinya sih pakai logika pertama. Kalau misalkan agak susah, ya paling gampang kita bikin tabelnya, kita simulasikan ya ke dalam bentuk tabel-tabel yang ada. Kalau gitu mungkin berarti ada berapa nih? Ada 3 tabel ya. Kita simulasikan sebentar ya ke Excel. Oke, ini saya share Excel kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Mana nih? Saya full screen aja. Order. Entitas order pertama ya. Order, kemudian ada ada apa nih? Ada bukan order ya. Order ID, order date. Date tanggal ya. Kemudian yang kedua apa nih? Order line. Ini karena dia one to many, berarti di sini ada order ID, ada produk ID, kemudian ada quantity, ada price. Kemudian di sini ada produk, ada kolomnya produk ID, ada description. Nah, di sini kita sekarang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada atribut-atribut yang ada. Ya, di sini ada atribut-atributnya ini 3 entitasnya, ini atribut-atributnya apakah ada yang salah letak ya gitu. Misalkan order ID O01. Nah, gitu. Pada tanggal sekarang tanggal berapa ya?
tanggal 6 ya. 6 April 2022. Nah, kemudian di sini dipanggil nih bahwa pada 6 April 2022 ada order dengan nama O01. O01. Yang dibeli adalah produk ID P01, katakanlah sampo. P01 sampo sebanyak 5. Harganya katakanlah Rp 5.000. Nah, gini. Gitu. Dari sini mestinya kita bisa simulasikan ya bahwa kira-kira kalau dilihat dari isi data gini mana yang lebih tepat ya? Apakah order date ini seharusnya di sini? Tadi terus apa tadi? Order apa tadi yang berubah? Price ya, price-nya ke sini kira-kira. Apakah tanggal ini seharusnya berada di sini atau harga yang di sini gitu. Itu pendapat pertama. Yang kedua tadi harga di sini apakah seharusnya di sini atau seharusnya di sini harga gitu. Berarti kira-kira gimana nih menurut Anda kalau dari contoh ini? Harga itu kan seharusnya bukan di sini ya. Kan harga ini depend-nya kemana nih? Ke sini kan? Harga kan seharusnya kan ngikuti produk bahwa harga ini tuh miliknya produk mana. Karena di sini merupakan dia tergantungnya ke sini, bukan ke dua-duanya, tergantungnya ke sini saja, maka dia seharusnya dipotong dan seharusnya menempelnya di sini. Begitu, identifikasinya begitu. Bisa dipahami ya, mungkin? Oke. Ini kita waktunya nggak banyak ternyata ya. Kita sampai jam berapa? 7.40 ya? Jam 7.50. Iya, Anda kuliah lagi jam berapa? 7.50. Kok. Oh iya. Oke ya, mungkin contoh tadi semoga bisa dipahami. 2NF kayak gitu tadi. Mungkin saya agak cepat dikit. Tadi kan soalnya ada berapa NF tuh? Ada 6 ya. Kita masih sampai 2NF. Nah, ini kemudian 2NF. Kalau kita pengen jadi 2NF, kira-kira gimana nih? Ada vendor, ada nama model, deskripsi model, dan negara vendor. Key-nya itu ada 2, vendor dan nama model. Ini bukan model peragawati ya, tapi itu loh model software atau model hardware, model mobil atau yang lainnya. Ada identitas komputer ya, jadi modelnya misalkan apa ya, tipe komputer lah ya. Ini belum 2NF. Kenapa? Kalau kita lihat mestinya ini kan key-nya ada 2 nih. Nah ini tergantung kemana nih, deskripsi model ini tergantungnya kemana? Bisa jadi kedua-duanya. Jadi misalkan ada tipe CPU atau komputer yang memang dia depends on vendor dan depends on nama model ya. Tapi kalau kita lihat negara vendor itu tidak tergantung ke nama model, dia hanya tergantung kepada vendornya. Nah, artinya apa? Ya ini harus kita rubah. Mana yang dirubah? Berarti vendor dan negara vendor ini kita pisah jadi entitas sendiri begitu. Bisa dipahami ya? Kalau deskripsi mungkin depend dua-duanya. Tapi kalau negara vendor dia hanya tergantung pada vendor saja. Sehingga ini harus kita pisah jadi entitas sendiri begitu. Setelah dipisah gimana? Ya relasikan one to many. Sisi one-nya itu menempel di pada entitas yang baru, sisi many-nya menempel pada entitas yang lama. Nah, setelah itu semua kita lakukan, berarti sudah dalam bentuk 2NF. Kita masuk ke level berikutnya, kita naikkan menjadi 3NF. Ya. 3NF seperti apa syaratnya? Nah, agar bisa dikatakan 3NF, maka syarat pertama 2NF-nya harus terpenuhi dulu. Apa tadi 2NF-nya? Bahwa tidak ada atribut yang non-key tergantung kepada salah satu atribut key. Harus tergantung ke semuanya. Jika ada gimana kita bisa jadi entitas sendiri. Itu terpenuhi dulu. Kemudian, syarat berikutnya adalah kita pastikan bahwa tidak ada kolom non-key atau non-UID tergantung pada kolom non-key lainnya. Begitu. Kolom non-key seharusnya hanya tergantung pada kolom
key saja, tidak tergantung pada kolom non key, begitu. Nah, ini contoh belum ketiga NF. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, jadi ini ada sebuah entitas dengan nama CD, bukan itu ya, tapi ini compact disk, bukan singkatan yang lain, begitu. Nah, compact disk ini ada kolom ID, kolom title, producer, year, store name, dan store address. Compact disk 1 judulnya Pandawa 5, produsernya Ahmad Dhani, tahun 2000 berapa itu, saya lupa ya. Kemudian tokonya mana, kemudian alamat tokonya mana. Nah, ada atribut ini, key-nya cuma satu nih, kebetulan ya, cuma ID aja. Nah, kalau kita lihat, ini masih belum 3NF. Kenapa? Karena kolom store address, ya, alamat toko, itu tergantungnya, nilai store address, itu tergantung pada nilai atau value dari nama toko. Padahal nama toko ini bukan key. Dia tergantungnya bukan ke primary key, tapi tergantungnya ke kolom lain yang bukan primary key. Begitu. Nah, ini melanggar. Ya. Terus gimana Pak kalau ada kayak gini? Ada sebuah kolom tergantung nilainya itu tergantung bukan pada primary key, tapi tergantungnya pada kolom lain yang bukan primary key. Gitu. Apa yang kita lakukan? Sama pada dasarnya antara dengan 2NF tadi, jadi harus dipisah sekali lagi. Dua entitas tadi, ya, entitas yang tergantung pada, atribut yang tergantung pada bukan primary key harus dipisah jadi entitas sendiri. Karena kalau ada seperti ini, jadi ya, ini kan primary key-nya ID nih. Kolom lainnya kan bukan primary key, tapi ada sebuah kolom yang tergantung pada kolom non primary key. Ini mengindikasikan bahwa ada entitas lain, ada sebuah entitas di dalam sebuah entitas. Ini entitas mestinya bisa jadi entitas sendiri. Artinya apa? Harus dipisah, begitu. Nah, kenapa harus dipisah? Karena jika tidak dipisah, pasti akan mengakibatkan data redundant, begitu. Contohnya nih, jika nama toko dirubah, maka harus merubah banyak baris sekaligus, begitu ya. Padahal kita tahu bahwa kalau ada data redundant, ketika kita bikin database tidak boleh ada data redundant. Harus dipisah ya. Jadi dua kolom tadi, nama toko dan alamat toko, kita pisah jadi entitas sendiri. Ketika sudah dipisah, gimana relasinya? Ya sama seperti yang 2NF tadi, kaki satunya, jadi relasinya one to many ya, one to many. Kaki satunya itu ke entitas yang baru, kaki many-nya ke entitas yang lama, seperti itu. Nah, kalau ini berarti kira-kira gimana nih? Ada ada atribut, ada tabel kota, entitas kota atau city, ada sekian atribut, primary key-nya ID ya. Kota dengan kode S01, nama kota Jember, luasnya berapa kilometer persegi, populasinya berapa juta jiwa, gubernurnya siapa, gubernur ya, bupati, ya, bupatinya siapa, kemudian dia termasuk provinsi mana, state flower ini apa ya? Mungkin apa ya? Kok ada ini kalau dalam negeri mungkin state flower ya, maksudnya kayak ini loh, lambang provinsi gitu loh. Tahu maksud saya ya? Nah, lambang provinsinya gimana gitu. Kalau ini kita jadikan 3NF gimana kira-kira? Nah, ini jawabannya ya. Sudah ada kunci jawabannya. Jadi kalau kita lihat tabel kota ya, nama kota tergantung ke kode kota, ID kota. Luas kota tergantung pada ini juga ya, ID kota. Populasi juga tergantung ke sini, nama bupati juga tergantung ke sini. Nah, namun state dan state flower ini atau lambang provinsi ini tergantung ke nama provinsinya apa, bukan tergantungnya ke ID kota, begitu. Lambang provinsi dia tergantung ke nama provinsi, bukan tergantung ke ID kota. Nah, akhirnya ini melanggar 3NF. State dan state flower artinya harus kita pisah jadi entitas sendiri, gitu ya. Jadi entitas sendiri, kita tambahkan
primary key-nya, kemudian kita relasikan one to many. Sisi one-nya menempel pada atribut baru, entitas baru, sisi many-nya menempel pada entitas lama, begitu. Karena ada relasi one to many, ini nanti kolom ID state ini, ID provinsi, dia nempelnya menjadi foreign key di sini. Nah, kira-kira begitu. 3NF ya. Jadi 1NF itu tidak ada multi value, 2NF itu tidak ada atribut yang tergantung ke salah satu primary key, jika primary key-nya ada lebih dari satu. 3NF adalah tidak boleh ada atribut tergantung ke atribut yang lain yang bukan primary key. Seharusnya itu tergantungnya ke primary key, tapi ini tergantungnya ke bukan primary key. Nah, gimana jika ada di antara semua tadi, itu semua solusinya bersama ya. Kita pisah jadi entitas sendiri. Jika Anda menemukan yang multi value, bisa jadi entitas sendiri. Jika Anda menemukan adanya atribut yang tergantung ke salah satu primary key, jika primary key-nya ada lebih dari satu, kita bisa jadi entitas sendiri. Jika ada atribut yang tergantung pada atribut lain yang bukan primary key, kita bisa jadi entitas sendiri. Begitu. Seperti itu mungkin untuk merubah dari 1NF ke 3NF ya. Ini sudah ada, nanti mungkin ini udah melewati waktu ya, jadi saya skip. Mungkin ini kalau ini kita jadi 3NF mana nih? Yang dipisah yang mana nih? Singkat saja, ya. Ada yang mana? Yang departemen name sama head itu, Pak. Departemen name sama ini. Iya. Ya, betul ya. Jadi kalau ini kita pisah, maka seharusnya ini melanggar 3NF ya. Karena ini nama kepala departemennya itu tergantungnya ke nama departemennya, bukan tergantung ke employee ID. Jadinya dua atribut ini dipisah jadi entitas sendiri ya. Jadi ada entitas baru, katakanlah entitas departemen, isi kolomnya ini. Kemudian relasinya one to many ya. Ini kita bikin entitas, kita bikin entitas baru di sini. Sorry ini saya kesusahan mengoperasikan ya. Jadi entitas baru departemen ini ngikut ke sini, kemudian departemen head masuk ke sini, kemudian kita relasikan one to many dengan entitas baru, entitas lamanya ya. Seperti itu. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, level normalisasi itu bahkan sampai DKNF ya. Jadi levelnya seperti itu. Ada banyak NF lainnya setelah 3NF itu, ada banyak normal form lainnya. Detailnya bagaimana? Nah, tidak tercakup dalam mata kuliah, tidak tercakup dalam pertemuan kali ini ya. Karena untuk level normalisasi sendiri ketika sudah levelnya sudah 3NF ya, 3NF tadi itu sudah cukup memadai ya untuk dilakukan fase dirubah ke dalam bentuk physical model ya. Karena sudah ideal lah, 3NF ini sudah ideal. Kalau mau ditambahkan lagi ke 4NF dan seterusnya silakan. Cuman kalau sudah dalam bentuk 3NF ya, tabel Anda sudah dalam bentuk 3NF, tidak ada yang multi value, tidak ada yang atribut tergantung pada salah satu primary key saja, tidak ada atribut yang tergantung pada atribut lain selain primary key. Itu semua syarat itu sudah kita penuhi, maka dia sudah memadai untuk dilanjutkan ke physical data model. Artinya sudah bisa begitu. Nah, ya untuk level normalisasi seperti itu, sehingga mungkin untuk 4NF dan seterusnya tidak dibahas dalam perkuliahan ini. Namun jika Anda tertarik, silahkan ya dipelajari nantinya. Cuman untuk mata kuliah ini cukup 3NF saja sudah bisa. Gitu. Nah, mungkin terakhir ya, kalau ada normalisasi, maka akan ada proses namanya denormalisasi. Kebalikan dari normalisasi ya. Kalau normalisasi itu dari tabel dengan berbagai variannya kita rubah ke 1NF, kita rubah ke 2NF, kita rubah ke 3NF. Kalau ada yang begini kita bikin tabel baru, entitas baru ya, entitasnya tambah banyak begitu. Kalau denormalisasi kebalikannya, dari 3NF ya balik lagi ke 1NF ya. Begitu. Yang awalnya ada 2 tabel kita gabung jadi 1 tabel. Prosesnya dibalik ya, di reverse begitu.
Kenapa perlu ada denormalisasi? Karena biasanya digunakan untuk aplikasi, dimanfaatkan ketika aplikasinya itu di dalam proses manajemen database-nya melibatkan operasi perintah select atau mengambil data dalam jumlah banyak. Namun sedikit proses update gitu ya. Karena apa? Kalau tabelnya ada banyak, biasanya untuk proses select-nya akan membutuhkan waktu lama. Sehingga ada tabel-tabel yang banyak tadi digabung jadi satu, sehingga ketika ada proses select atau mengambil data, mengambil isi data, melihat menghasilkan output isi data, perlu kecepatan yang tinggi. Gitu. Contohnya misalkan aplikasi pengumuman SNMPTN ya. Misalkan SNMPTN itu pengumumannya pada hari tertentu, jam tertentu. Kemudian semuanya serentak tuh mengakses websitenya. Nah, untuk memberikan info dalam jumlah cepat, maka tabelnya itu idealnya jumlahnya jangan banyak gitu. Padahal kan kita ketahui kalau proses normalisasi itu kan bikin entitas baru ya, tabelnya ada banyak. Tapi efeknya apa kalau tabelnya ada banyak? Kalau mengambil tabelnya ada banyak, kalau proses mengambil datanya akhirnya membutuhkan waktu lebih lama gitu. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Waktunya udah mepet, nggak ada ya. Mungkin sisanya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa via Japri WA atau ke asisten atau yang lain ya. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.